Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba' millatahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa kesehatan, berikan kita senantiasa keberkahan, kemudahan di dalam urusan hidup kita, dan senantiasa menambahkan ilmu kita sebagai bekal untuk kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma adfa'anna al-waba'a wal bala'a wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pertemuan pagi ini kita akan belajar bersama satu kitab tauhid dasar yang sangat sederhana yang dikarang oleh beliau Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sebelum kita belajar kitab ini, ya, ada baiknya kita mengenal sosok beliau, ya. Ada baiknya kita mengenal sosok beliau. Dan secara singkat bahwa beliau ini termasuk tokoh di balik berdirinya kerajaan Arab Saudi, ya. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Jadi di sana ada dua tokoh utama yang berperan dalam pendirian kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama beliau ini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Ibnu Saud, ya, Muhammad Ibnu Saud. Maka dari itu kita perlu mengenal sosok beliau. Mengapa beliau mengarang kitab tauhid ini? Usul Ats-Tsalatsah judulnya, ya. Kemudian setelah Al-Usul Ats-Tsalatsah ada Tsalatsatul Usul. Kemudian juga ada kitab beliau yang besar juga, Kitabut Tauhid, ya, yang beliau karang, yang menjadi rujukan bagaimana kita memahami akidah kita ini dengan baik dan dengan benar, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita akan mengenal sosok beliau dengan mengenal wilayah geografis, ya, yang menjadi titik tolak, ya, titik tolak beliau mengembangkan dan mengajarkan ilmunya ini, ya. Kalau kita boleh merujuk, ya, beberapa referensi, ya, bahwa di sana ada yang dinamakan dengan negara-negara Arab. Ada yang dinamakan juga Al-Jazirah Al-Arabiyah, ya. Negara-negara Arab itu bahasa Arabnya Ad-Duwal Al-Arabiyah. Kalau Al-Jazirah Al-Arabiyah atau Shibhul Jazirah Al-Arabiyah ini semenanjung Arab, ya. Nah, negara-negara Arab ini meliputi wilayah geografisnya, meliputi Arab Saudi, ya, kemudian Irak, Yaman, kemudian Palestina, Yordan,
Mesir, Sudan, Somal, ya, Libya, Aljazair, Maghrib, ya. Dan yang terjauh adalah Mauritania, ya. Yang terjauh adalah Mauritania. Sekalipun mungkin sebagian dari negara ini, ya, sebagian dari negara ini letaknya ada di bagian negara Afrika, ya, bagian wilayah Afrika, tapi tetap disebut sebagai negara Arab. Mengapa? Karena mereka berbahasa Arab, paling jelas tandanya adalah mereka berbahasa Arab, ya. Nah, inilah negara-negara Arab yang kita kenal, ya. Kemudian disebut juga dengan Al-Jazirah Al-Arabiyah, Shibhul Jazirah Al-Arabiyah, ya. Al-Jazirah Al-Arabiyah, semenanjung Arab ini, ya. Ini diantaranya adalah Kerajaan Saudi Arabia, Yaman, Oman, United Emirates, ya, Arab Emirates, ya. Kemudian Bahrain, Qatar, Kuwait, Irak, Iran, Syria, Yordania, Palestina. Inilah Jazirah Arabiyah, ya. Jazirah Arabiyah atau semenanjung Arab. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara petanya seperti ini, ya. Shibhul Jazirah Al-Arabiyah. Jadi kalau kita lihat di atas itu tadi, ya. Nah, kalau lihat di atas, Saudi Arabia itu diapit oleh beberapa negara-negara Arab yang lain yang dekat, ya, yang berbatasan, ya. Di bawah itu ada Yaman, ya. Pojok lagi ada Oman. Kemudian ada negara-negara kecil tapi menjadi petrodolar, ya. Negara kecil tapi jadi petrodolar seperti Qatar, ya. Qatar itu kekayaannya melebihi Indonesia, bukan kekayaan, kesejahteraannya jauh melebihi Indonesia, ya. Kemudian ada Kuwait, ya, Kuwait, ya. Nah, Dubai Emirat, ya. Nah, ini semua ini adalah Al-Jazirah Al-Arabiyah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juga merujuk lagi ke belakang, ya, merujuk lagi ke belakang bagaimana para khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, ya, mereka para Khulafaur Rasyidin melakukan perluasan daerah Islam, ya, menyebarkan dakwah Islam ke berbagai wilayah, ya. Ini ada peta yang sangat menarik sekali, ya. Ada peta yang sangat menarik sekali menunjukkan perluasan wilayah-wilayah Islam ke berbagai daerah. Ada ya tadi yang disebut dengan negara-negara Arab, nah, lebih luas lagi keluar, ya, daerah Arab yaitu ke Eropa, ya, daerah-daerah semisal India, ya, kemudian juga daerah yang terjauh yang dijangkau oleh para Khulafaur Rasyidin, ya, itu adalah Armenia, ya. Kemudian juga yang terjauh dijangkau oleh para Khulafaur Rasyidin adalah daerah Afrika setelah Sudan, ya, setelah Sudan, ya. Ini masing-masing para khalifah melakukan perluasan daerah ini untuk menyebarkan dakwah Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi, ya. Beliau Muhammad ibnu Abdul Wahhab mempunyai peran yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi, ya, mendirikan kerajaan Arab Saudi. Nah, kita akan mengetahui sejarah beliau, ya, perannya seperti apa ketika Arab Saudi ini didirikan. Nah, kemudian apa yang menjadi tonggak utama atau pondasi dasar berdirinya kerajaan Arab Saudi, ya. Jadi seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa kerajaan Saudi Arabia ini tidak terlepas, ya, berdirinya itu oleh dua tokoh, ya. Yang pertama adalah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab,
kemudian yang kedua adalah Muhammad ibnu Saud. Nah, inilah dua tokoh utama yang menopang berdirinya kerajaan Arab Saudi. Siapakah beliau? Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab ya. Nah, ini perjalanan ilmiahnya beliau ya. Ar-Rihlah ilal Hijaz. Beliau melakukan perjalanan ilmiah, melakukan studi ya ke Hijaz, daerah Hijaz. Kemudian ke Uyainah. Ini masih Saudi, masih wilayah Saudi. Kemudian ke Basrah. Nah, Basrah ini di luar Saudi, Irak ya. Kemudian ke Ahsa ya. Kemudian ke Huraimala ya. Ini perjalanan ilmiah beliau secara umum yang ditunjukkan di dalam peta ini. Beliau Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahab bin Sulaiman lahir pada tahun 1703 Masehi ya. Berasal dari keluarga yang sangat religius ya. Ayah beliau bernama seorang qadhi ya. Ayah beliau seorang qadhi atau hakim syar'i di Uyainah dan Huraimilah ya. Dan beliau ini memiliki kecenderungan yang sangat luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Belajar terus belajar, dan yang mengherankan, yang sangat unik sekali ya, setelah beliau banyak menghafal Quran, belajar banyak ilmu ya, ketika usia 10 tahun sudah menghafal Quran, dan ketika usia 13 tahun beliau sudah menikah ya. 13 tahun beliau sudah menikah. Alasannya sangat sederhana. Mengapa? Karena ingin fokus ya, belajar ya, agar bisa disemangati ya, termotivasi untuk lebih fokus lagi belajar dan tidak memikirkan yang lain kecuali belajar ya. Jadi luar biasa. Saking semangatnya beliau dalam belajar sampai-sampai ayah beliau itu ya, mengatakan, sungguh aku banyak mengambil faedah ilmiah dari anakku ya. Jadi anaknya sendiri menjadi gurunya. Artinya banyak sekali ayahnya belajar juga dari anaknya. Karena sudah 10 tahun hafal Quran, banyak belajar ilmu-ilmu agama yang lain ya. Nah, kemudian 13 tahun menikah ya. Kemudian perkembangan ilmiah beliau ya. Nah, beliau senang sekali membaca ya. Akhirnya suatu saat beliau berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan seorang syekh ya. Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi ya. Atau yang dikenal dengan Syekh An-Najdi ya. Syekh An-Najdi. Ya. Beliau sangat terkesan sekali dengan Syekh Ibrahim An-Najdi ini. Beliau banyak mengambil ilmu dari Syekh An-Najdi ini ya. Dan bahkan ya, beliau saking tertariknya dengan Syekh An-Najdi ya. Dan Syekh An-Najdi ini juga sangat tertarik sekali dengan motivasi belajarnya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab ini ya. Hingga seakan-akan beliau jadikan seperti anaknya ya. Selalu diberikan pelayanan ilmu yang melebihi daripada yang lainnya ya. Ya, suatu saat beliau bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Apa pertanyaannya? Maukah aku perlihatkan kepadamu persenjataan yang aku persiapkan untukmu ya. Kaget ya, masih 13 tahun ya. Itu sudah ditawarkan ya, sebuah pernyataan yang mungkin akan mengagetkan beliau. Nah, ditawarkan persenjataan ya. Maka setelah itu disuruh masuk, mari masuk ya. Masuklah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah masuk, apa yang terjadi? Nah, di dalamnya ada senjata, banyak sekali senjatanya ya. Setelah masuk, maka terlihatlah sebuah perpustakaan yang sangat besar ya, yang berisi buku-buku yang sangat banyak ya. Kemudian Syekh An-Najdi tadi mengatakan, inilah senjata ya. Engkau harus mempelajari buku-buku
ini. Ini menjadi pelajaran buat kita ya. Nah, ketika kita ingin menyemangati anak kita belajar, itu tidak hanya sekedar secara lisan ya, tapi tunjukkan ya, secara fakta real apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan ya. Berikan bukunya, tunjukkan bukunya. Akan lebih baik bukan hanya sekedar 1 atau 2 buku, sebanyak mungkin bukunya, sampai dia terkesima dan tertarik dan lekat hatinya dengan buku atau bacaan ya, itu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad An-Najdi, Ibrahim An-Najdi ya. Nah, dikatakan ini adalah senjata untukmu ya. Dan inilah yang menjadikan kamu besar nanti, menjadikan kamu menjadi ulama besar ya. Nah, jadi satu sisi gurunya semangat, satu sisi muridnya juga semangat, sama-sama semangat untuk saling memberi dan saling mengambil, take and give ya, gitu ya. Kemudian beliau juga bertemu dengan yang lain ya. Ketika di Madinah bertemu dengan Syekh Muhammad Hayah Al-Sindi ya, seorang ulama hadis ya, yang banyak sekali mempunyai karya bukunya ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah pulang dari Basrah ya, dari perjalanannya kan banyak ya, ke Uyainah, Quraimila, ke Basrah ya. Setelah pulang dari Basrah, beliau kembali dan menulis sebuah kitab yang diberi judul Kitabut Tauhid ya, kitab Tauhid. Dan ini melihat kondisi dan situasi yang terjadi memang saat itu. Di tempat beliau belajar di Irak ya, beliau juga terkesan dengan kondisi situasi masyarakat Irak. Apalagi ketika beliau pulang ke Uyainah, beliau semakin kaget dengan kondisi masyarakat Uyainah ya. Di Irak kalau kita lihat sosiologis masyarakat Irak ya, masyarakat Irak ini adalah masyarakat yang tidak suka belajar secara umum ya, yang sukanya debat ya, dikit-dikit debat ya, dan tidak mau melaksanakan sesuatu kecuali ditunjukkan buktinya yang bisa masuk akal. Maka Imam Syafi'i dulu ketika beliau di Irak, beliau mengambil pendapat beliau atau menyampaikan pendapat beliau ya, dengan pertimbangan logika ya, dengan pertimbangan logika. Maka ada yang disebut dengan qaulul qadim ya, qaulul qadim. Nah, ketika beliau kembali ke Mesir, terjadi pendapat yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi qaulul jadid ya, qaulul jadid. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah juga begitu. Maka beliau disebut sebagai Imam Ahli Ra'yi, Imam Ahli Ra'yi. Karena orang-orang Basrah ini, orang-orang Irak ini susah kalau diajak untuk melaksanakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, kalau tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan logika, dengan akal. Maka Imam Abu Hanifah bukan berarti meninggalkan teks nas hadis dan Quran, bukan, tapi menganalisa terlebih dahulu dengan akal apa yang tidak keluar dari teks nas Al-Quran dan hadis. Ketika sepulang beliau, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab pulang dari Basrah, beliau mengarang kitab Tauhid. Kondisi orang-orang Basrah seperti itu. Mereka ilmunya orang-orang yang banyak yang bodoh, tidak suka belajar, sehingga melaksanakan ajaran agama sesuka mereka. Dan yang paling mengesankan adalah apa? Adalah bahwa masyarakat Basrah ini banyak melakukan kesyirikan ya. Begitu juga ketika beliau kembali ke tempat beliau, ke Uyainah ya, beliau itu kagetkan sebuah fenomena ya. Apa fenomena yang sangat mengagetkan beliau ya? Ada sebuah kuburan ya, kuburan Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, yang meninggal di daerah tersebut ya, saat beliau melakukan tugas dan amanah besar, yaitu memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad yang dipimpin oleh nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Beliau meninggal di situ. Beliau dikuburkan di situ. Nah,
kuburannya ini mempunyai tanda. Nah, karena semakin lama berpindah satu generasi yang lain, saling mengenal siapakah yang tinggal di kuburan ini. Ternyata ini seorang sahabat besar. Akhirnya terjadi apa? Yang terjadi adalah mengagungkan kuburan sahabat ini sehingga mereka banyak yang beribadah di atas kuburan ini. Ya. Banyak beribadah di atas kuburan ini. Ini yang menjadikan beliau merasa terpanggil untuk meluruskan paham yang sahih, yang benar, bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid yang murni. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya. Kemudian setelah itu beliau bertemu dengan penguasa Uyainah ya. Bertemu dengan penguasa Uyainah. Siapa beliau penguasa Uyainah? Yaitu Utsman bin Mu'ammar. Beliau menceritakan kegelisahannya, bagaimana masyarakat ini seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, harus diluruskan. Singkat cerita, penguasa Uyainah ini sepakat, baik kita luruskan masyarakat ini pada jalan yang benar. Maka terbentuklah konsep amar ma'ruf nahi munkar. Maka di antara yang dilakukan adalah meluruskan paham masyarakat agar mereka tidak menyembah kuburan ya, tidak melakukan kesyirikan di kuburan ya. Tapi ternyata mendapatkan pertentangan yang luar biasa ya dari masyarakat Uyainah. Sampai-sampai singkat cerita beliau itu diusir dari Uyainah ya, diusir dari daerah Uyainah ini ya. Akhirnya beliau pindah ke tempat yang lain ya. Beliau pindah ke tempat yang lain dan tempat itu adalah yang dinamakan dengan Dir'iyah ya. Dir'iyah. Disinilah beliau bertemu dengan Muhammad bin Saud ya, atau keluarga Saud ya. Keluarga Saud, keluarga Raja Saud ya. Itu letaknya di Dir'iyah. Jadi bukan Mekah dan Madinah sekarang ini, bukan. Itu daerah perluasannya. Awalnya adalah Dir'iyah, Muhammad bin Saud. Nah, jadi keluarganya banyak dan yang paling menerima, merespon dakwah beliau Muhammad bin Abdul Wahab adalah Muhammad bin Saud. Disupport semuanya sehingga sampai besar, akhirnya dakwah itu meluas dan masyarakat bisa dibersihkan dari kesyirikan itu. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Nah, apa pelajarannya? Bahwa dakwah itu akan bisa berkembang ya, kalau ditopang dengan kekuasaan ya. Ya. Dan dakwah tidak akan bisa berbicara lebih luas lagi kalau dijauhkan dari kekuasaan. Karena dengan kekuasaan maka tangan penguasa bisa mengatur atas nama kekuasaan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka siasah itu adalah siasatuddin wad dunya. Nah, siasatuddin wad dunya, mengatur urusan agama dan mengatur urusan dunia. Kedua-duanya diatur. Nah, siapa yang mengatur? Al-imam, pemimpin. Ya. Yang menopang, menguatkan itu adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin bisa mempunyai perhatian terhadap urusan dunia agar diatur lebih baik, urusan agama agar bisa diatur dengan baik. Kalau pemimpin itu juga paham tentang agama. Kalau pemimpin itu tidak paham dengan agama, masa bodoh, tidak akan perhatian sama sekali dengan urusan agama. Yang penting masyarakat bisa makan, ya kalau bisa makan, ya. Yang penting masyarakat punya kerja, ya kalau punya kerja. Yang penting masyarakat bisa punya pekerjaan, penghasilan, ya kalau merata semuanya dapat pekerjaan dan penghasilan. Nah, inilah pentingnya seorang imam, pemimpin yang soleh, ya. Pemimpin yang soleh. Ni'mal malus soleh fi yadir rajulis soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Baik, ini sekilas ya, gambaran bagaimana peran Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dikenang sampai saat sekarang ini. Ya, buku beliau dijadikan sebagai rujukan, buku tauhidnya juga diajarkan di mana-mana. Di antara buku yang beliau tulis ini, buku yang sangat sederhana. Ya, cetakannya macam-macam ya. Jangan melihat warnanya. Oh, warnanya ini enggak, banyak ya. Banyak, cetakannya macam-macam. Saya nanti tinggalkan satu ya. Silakan nanti di copy. Nah, kita akan lanjutkan belajar kita di waktu yang akan datang insyaallah. Buku ini judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Al-Usul Ats-Tsalatsa. Al-Usul itu dasar, pondasi. Ats-Tsalatsa itu tiga pondasi dasar yang wajib diketahui, difahami oleh setiap muslim. Ya. Nah, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Baik, bismillah kita akan masuk di sini. Nanti pertemuan yang akan datang harapannya bisa pegang satu-satu ya. Nah, ini teksnya dalam bahasa Arab ya. Teksnya dalam bahasa Arab, tapi ada terjemahannya juga di belakang tapi. Ya. Jadi kita baca bahasa Arabnya, nanti jamaah sekalian baca bahasa Indonesia di rumahnya masing-masing. Ya. Ya. Sudah ada terjemahannya di belakang. Jadi tidak baca terjemahannya, kita baca bahasa Arabnya ya kan. Ya mumpung ada yang bisa membacakan bahasa Arab ya. Nah, kalau enggak ya bahasa Indonesia saja, silakan aja, selesai. Gitu. Baik, Al-Usul Ats-Tsalatsa. I'lam rahimakallah. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masail. Bahwa menjadi wajib atas kita untuk mempelajari 4 hal ya. Mempelajari 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah al-ula al-ilmu. Mempelajari ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ini ada 3. Huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil yang cukup yang bisa meyakinkan kita kepada pengetahuan tadi. Ini al-ilmu. Nah, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Ya. Siapa yang belajar pasti dapat ilmu. Siapa yang tidak belajar ya tidak dapat apa-apa. Ini 3 hal. Ya, ilmu yang dimaksud 3 hal ini. Ilmu dasar, pondasi, sangat penting sebelum ilmu-ilmu yang lain dipelajari. Jadi al-ilmu, nah, yang dimaksud adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam. Ini harus dikenalkan dan kita harus kenal betul. Mengenal Allah. Sebagian sudah pernah kita pelajari. Allah, syahadat ya. Nanti kapan-kapan kita kupas lagi ya. Harus dikenal Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana zatnya? Bagaimana kekuasaannya? Harus dikenal. Anak-anak kita juga harus mengenal terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala, zatnya yang maha segala-galanya. Nabinya juga harus dikenal. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Siapa itu nabinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya juga harus dikenal juga sebagai pengetahuan saja, ya. Dan mengambil pelajaran dari dakwah yang telah mereka sampaikan. Kemudian agama Islam ini harus dikenal juga. Apa itu Islam? Yang dimaksud Islam itu apa? Apa bedanya Islam dengan agama yang lain? Istimewanya apa? Dan sebagainya. Ini al-ilmu. 4 hal ini diantaranya yang pertama adalah
ilmu. Wajib belajar tentang ilmu, dan ilmu yang dimaksud 3 dasar tadi, ya. 3 pondasi dasar. Kemudian as-saniyah, kewajiban yang kedua adalah belajar apa? Ta'allumul amala bihi. Belajar bagaimana mengamalkan ilmu tadi. Ya. Bagaimana mengamalkan ilmu tersebut, ya. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya atau tidak diamalkan. Maka harus belajar bagaimana cara mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kemudian as-salisah, yang ketiga, ta'allumu da'wata ilaihi. Belajar bagaimana cara mendakwahkannya, menyebarkannya, mengajak orang lain kepada kebenaran, kepada ilmu tadi yang mestinya diketahui oleh semua orang. Dakwah ilahi. Kita belajar dari para nabi, para rasul, para ulama-ulama salafus soleh. Harus belajar dari mereka juga. Bagaimana ketika mereka mendakwahkan tersebut, ya, caranya berdakwah bagaimana, ya. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat adalah apa yang harus dipelajari? Ta'allumus sabra 'alal adza. Fihi. Belajar bagaimana bersabar ketika berdakwah. Ya. Tidak ada satupun orang yang mendakwahkan, mengajak sesuatu kecuali mempunyai bekal yang paling utama, ini adalah sabar. Bahkan dakwah kepada keburukan pun mereka sabar. Ya enggak? Orang yang berdakwah kepada keburukan, kepada kejelekan, kepada kemungkaran, mereka sabar. Tidak bisa sekali diajak 2 kali, tidak bisa 2 kali, 3 kali, dan begitu seterusnya. Tidak bisa diajak dengan lisan, dengan digital. Nah, kan gitu. Modern sekarang, ya, dengan sarana-sarana digital, dengan internet, dengan medsos, media sosial. Kan begitu. Gak cukup dengan satu sarana. Mereka sabar sekali. Tidak cukup pagi, siang, tambah siang. Tidak cukup siang, sore tambah. Tidak cukup malam juga. Tidak cukup lagi. Tiap detik diputar-putar terus. Sampai terasa bahwa keburukan tersebut menjadi kebenaran. Ya kan? Kalau mereka bersabar, kenapa kita tidak bersabar? Ya. Mereka ya'muruna bil munkari, ya'muruna bil ma'asiyati. Bersabar. Bagaimana dengan orang-orang yang ya'muruna bil ma'rufi? Mengapa mereka tidak bersabar? Nah, maka harus belajar. Belajar as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar ketika menghadapi tantangan ketika berdakwah. Dalilnya apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana